Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Seorang wali murid bernama Apriliani merasa khawatir di hari pertama anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN 7 Ciracas, Jakarta Timur, Jumat 3 September 2021. Anaknya bernama Fatan Rafif Ramadan, 9 tahun, siswa kelas 3 dan mendapat jadwal PTM pada hari ini. Sebelum masuk PTM, ia sudah mendapat sosialisasi dari pihak sekolah melalui aplikasi Zoom. Pihak sekolah menampilkan sejumlah video terkait penerapan protokol kesehatan di SDN 7 Ciracas. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari wartakotalive.com, ada Miftahul Munir, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Munir, selamat sore. Selamat sore rekan Firda. Munir, bisa Anda jelaskan apa yang membuat Apriliani ini menghilangkan rasa khawatirnya terhadap anaknya yang mengikuti pembelajaran tatap muka pada hari ini? Pertama, pihak sekolah sudah menjamin protokol kesehatan kepada anak-anak yang melakukan pembelajaran tatap muka di SDN 07 Ciracas, Jakarta Timur, sehingga Apriliani menghilangkan sedikit rasa khawatirnya. Kemudian juga Apriliani menyiapkan sejumlah protokol kesehatan sebelum anaknya berangkat ke sekolah, seperti menggunakan masker double, kemudian menggunakan face shield, dan membawa hand sanitizer serta alat tulis maupun minum milik pribadi. Demikian rekan Firda. Kemudian bagaimana cara Apriliani sendiri menerapkan protokol kesehatan ke anaknya ini sebelum mengikuti PTM di sekolahnya? Untuk Aprilia sendiri memberikan ujangan kepada anaknya agar ketika masuk ke sekolah harus mencuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer dan juga menggunakan masker secara double, sehingga anaknya bisa terhindar dari pemaparan COVID-19. Kemudian juga sebelum berangkat sekolah, yang seperti tadi saya sudah sampaikan, bahwa Apriliani ini memberikan anaknya seperti minum pribadi, jangan sampai anaknya meminta atau tempat air minumnya itu bergantian dengan temannya. Kemudian juga Apriliani menyiapkan alat tulis sekolah sendiri untuk anaknya, jangan sampai anaknya meminjam-minjam karena jika alat tulis tadi disentuh sama temannya tidak menutup kemungkinan anaknya bakal terpapar COVID-19. Kemudian juga dia menyiapkan face shield juga kepada anaknya. Demikian rekan Firda. Munir, kemudian apakah Apriliani ini bagaimana untuk tanggapan dia sendiri terkait belajar mengajar anaknya? Apakah ia lebih senang anaknya ini belajar online atau di rumah begitu, ataukah dia lebih senang anaknya mengikuti PTM di sekolahnya? Baik, untuk April sendiri sih lebih senang anaknya belajar di sekolah ya, di masa pandemi COVID-19 yang sudah mulai terus menurun angka penyebarannya. Namun April ini sempat melarang anaknya sekolah ketika pandemi COVID baru terjadi pada tahun 2020 lalu. Karena menurut dia jika anak terus belajar dari online atau dari di rumah, maka tumbuh kembangnya terkait dengan pembelajaran atau materi pelajaran tidak dapat diserap. Kemudian juga anak terkadang suka ngeyel atau tidak mau mendengarkan materi yang diajarkan oleh orang tua, sehingga terkadang dia harus berdebat karena anaknya ini susah untuk diatur. Kemudian juga dia mengimbau agar pihak sekolah tetap melakukan PTM karena ini demi kecerdasan anaknya di sekolah. Demikian rekan kerja. Kemudian apa harapan dari Apriliani sendiri setelah PTM ini diberlakukan untuk anak-anak di sekolah? Untuk April sendiri sih berharap agar pihak sekolah atau dinas pendidikan tetap melakukan pembelajaran tatap muka agar anaknya dapat memahami materi-materi yang diberikan oleh guru, karena selama ini pelajaran atau materi ada beberapa yang sulit dipahami oleh orang tua, karena orang tua pun ada keterbatasan untuk mengajari anaknya materi pelajaran. Kemudian juga terkait dengan anak juga terkadang ngeyel atau
sulit diatur ketika belajar di rumah atau bersama orang tuanya. Kemudian juga jika ini terus terjadi, kata Apriani, anak dapat menjadi stres dengan pelajaran yang sedang diberikan oleh guru. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Apriliani, orang tua dari murid. Berikut liputannya untuk Anda. Saya lihat sekolah sudah bukan sudah mulai ya, memang sekolah siap memberikan prasarana dan sarana yang memadai untuk anak-anak untuk PTM. Makanya saya dibilang khawatir pasti, cuma tidak terlalu khawatir seperti awal-awal pandemi. Karena sekarang misalnya kita tidak mengizinkan anak PTM, ada beberapa orang tua siswa yang mungkin tidak mengizinkan anaknya PTM, tapi di lain sisi orang tua ini bawa anaknya seminggu sekali atau bahkan diajak keluar kota, macam ya keluar kota kan prokesnya tahu sendiri ya, misalnya berenang ke curug apa segala macam. Kok mereka tidak punya kekhawatiran itu, sedangkan di sekolah ini prokesnya ketat. Ya itu yang bikin saya khawatirnya agak sedikit berkurang gitu loh. Oh, sekolah memberikan sarana dan prasarana yang memadai, yang mendukung untuk anak-anak di PTM, seperti itu Mas. Bu, untuk Ibu sendiri lebih suka anak PTM atau online Bu belajarnya? Kalau di awal-awal pandemi saya lebih senang anak di rumah. Karena kan kita tadinya nggak pernah kenal virus ini, tahu-tahu muncul dengan segala macam berita dan segala macamnya, pasti takut, khawatir. Tapi saya lihat di sini masyarakat juga udah mulai makin sadar prokes penting, ditambah lagi sekarang pemerintah ngadain vaksin. Ya Bismillah, insya Allah segala ikhtiar udah kita lakukan, tinggal kita kembalikan lagi. Belakangan ini mural coretan dinding yang bernada protes atau sindiran bermunculan di Kota Bogor. Seperti diantaranya coretan dinding yang ada di Taman Kota, tepatnya di Taman Coret-Coret. Aksi vandalisme juga sudah lama terjadi di tembok-tembok di pusat kota dan tiang flyover. Menyikapi adanya vandalisme coretan dinding di tiang flyover Jalan Soleh Iskandar, Wakil Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan akan melakukan pembersihan dengan memperindah pemandangan di pusat kota. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor. Ada Lingga Arfian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lingga, selamat sore. Iya, sore Firda. Lingga, bisa Anda jelaskan sejak kapan mural-mural bernada protes ini bermunculan di Kota Bogor? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui belakangan ini publik diramaikan oleh kemunculan adanya mural ataupun coretan dinding yang bernada protes ataupun sindiran untuk beberapa pihak. Di Kota Bogor pun ada berbagai coretan dinding yang bernada protes, yaitu diantaranya di Jalan Cilendek Barat, kemudian ada di Taman Coret-Coret. Beberapa coretan tersebut menyindir bahwa adanya penghapusan mural-mural. Terkait keberadaan mural-mural tersebut diperkirakan berada sekitar 1 bulan terakhir sejak ramainya berita tentang mural-mural yang ada di berbagai kota. Seperti itu, Firda. Kemudian apa saja tulisan yang ada di tembok dan di titik mana saja coretan dinding ini bernada protes tersebut ditorehkan begitu? Ya, Firda, kebanyakan adalah tulisan-tulisan bernada sindiran seperti jangan takut kepada mural, kemudian ada lagi sindiran bahwa terkait kepada pejabat. Selain itu juga ada tulisan-tulisan yang coretan dinding seperti biasa yang ada di pusat kota gitu, seperti ucapan selamat ulang tahun ataupun tulisan nama yang disengaja ditulis oleh para pelaku vandalisme seperti itu. Titiknya ada di berbagai tempat, diantaranya di sepanjang Jalan Soleh Iskandar, kemudian ada di Taman Coret-Coret, kemudian ada di Jalan Padi, ada juga di wilayah Bogor Barat. Seperti itu, Firda. Kemudian bagaimana untuk langkah dari pemerintah Kota Bogor sendiri dengan adanya aksi vandalisme ini? Ya, Firda, seperti diketahui pemerintah Kota Bogor sudah beberapa lalu aktif untuk melakukan pembersihan ataupun memperindah taman titik-titik yang ada di sekitaran Kota Bogor. Salah satunya adalah kegiatan tadi pagi Wakil Wali Kota Bogor melakukan pembersihan di tiang flyover tepatnya di Jalan Soleh Iskandar menggunakan alat khusus gitu yang didapat dari sebuah perusahaan di Bandung. Seperti itu, Firda. Kemudian tadi Anda menyebutkan ada alat untuk menghapus coretan dinding begitu. Seperti apa mekanisme kerjanya begitu? Ya, Firda, alat ini hampir jika dilihat bentuknya hampir sama dengan alat cuci motor, namun untuk
alat ini memiliki high pressure, artinya memiliki tekanan tinggi sehingga sekali semprot gitu tulisan yang ada di tembok itu bisa langsung hilang gitu karena memiliki tekanan yang tinggi. Selain itu juga ada alat untuk mengatur tekanan di ujung alat tersebut sehingga ketika disemprotkan coretan ataupun tinta yang ada di tembok bisa hilang dengan tanpa merusak tembok. Tadi juga sudah dilakukan uji coba, hanya memerlukan waktu kurang dari 1 menit, tulisan-tulisan tersebut sudah hilang. Seperti itu, Firda. Setelah nantinya dihapus Lingga begitu, apakah ada nanti langkah lain yang akan dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk memperindah dinding kota di Bogor ini? Ya, Firda, tadi juga kami sempat melakukan konfirmasi kepada Wakil Wali Kota lainnya untuk menorehkan tulisan-tulisan yang tepat, baik kritik sosial, namun yang bisa pesan. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, dan berikut liputannya untuk Anda. Nah, ke depan, nanti dari dinas Kultur bisa juga membuat kegiatan-kegiatan untuk mengakomodir bakat-bakat seni dari para seni-seni ini untuk dibuat tema-tema tertentu jadinya resmi ya. Kalau sekarang kita mau bersihkan dulu. Sekarang baru nanti kita coba cari alternatif diajak mereka yang punya hobi atau punya macam tradisi untuk secara resmi ikut memberikan pesan-pesan moral kepada masyarakat bergantung temanya. Tema COVID bisa, tema pendidikan bisa, tema tentang seni budaya, olahraga. Ditinjau pakaikan oleh teman-teman dari CSR ya, teman-teman dari Kadun, memberikan pinjaman alat untuk mempersiapkan. Nanti kita ke depan kita pikirkan barangkali kalau ada anak-anak kita juga adakan. Banyaknya permintaan laptop di saat pandemi membuat harga perangkat IT tersebut di Mall Plaza Simpang 5 Semarang naik drastis. Kenaikan harga laptop bisa mencapai 30%, bahkan laptop bekas di Plaza Simpang 5 Semarang naik mencapai 50%. Kenaikan harga laptop diakibatkan oleh tingginya permintaan dan terbatasnya suplai laptop dari pabrikan. Dari berbagai kelas spesifikasi laptop, masyarakat cenderung memilih laptop spesifikasi menengah dengan kisaran harga 3 hingga 5 juta rupiah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng, ada Faisal Alvan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Faisal, selamat sore. Selamat sore rekan Firda. Faisal, berdasarkan pantauan Anda di lokasi seusai pembukaan mall ini terhadap pedagang laptop di Plaza Simpang 5 Semarang, bagaimana kondisinya? Pantauan dari kami di lapangan sudah banyak sekali beberapa pedagang yang mulai membuka gerainya untuk menyambut permintaan dari masyarakat di Kota Semarang selama masa pandemi. Jadi walaupun masih ada beberapa yang tidak membuka gerai di Plaza Simpang 5 karena kondisi yang masih belum menentu, tapi rata-rata mereka sudah melakukan penjualan melalui online. Begitu rekan Firda. Kemudian Faisal, berdasarkan informasi dari pedagang laptop di Plaza Simpang 5 sendiri, berapa kenaikan harga laptop saat pandemi ini? Kenaikan harga laptop saat pandemi seperti saat ini ada kenaikan hingga 30% untuk laptop baru. Sedangkan kenaikan yang cukup fantastis justru di laptop bekas hingga 50% rekan Firda. Kemudian antara laptop baru dan laptop bekas ini, manakah yang paling banyak dicari oleh masyarakat Semarang? Ya, beberapa keterangan dari para pedagang laptop yang ada di Plaza Simpang 5, mereka menemui beberapa pembeli yang cenderung mencari laptop bekas karena menurut mereka spesifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar di rumah maupun untuk pekerjaan di rumah itu tidak perlu menggunakan laptop dengan spesifikasi tinggi. Maka dari itu banyak pedagang di Plaza Simpang 5 cenderung menyetok laptop bekas dibandingkan laptop baru. Kisaran presentasenya laptop bekas itu 80%, sedangkan untuk laptop baru stok mereka hanya tersedia 20%. Itu dikarenakan suplai dari pabrikannya sendiri pun terbatas karena adanya PPKM. Begitu. Faisal, berdasarkan informasi yang Anda himpun saat pandemi ini, bagaimana kondisi penjualan laptop di Plaza Simpang 5 Semarang? Apakah naik, stabil, atau malah justru turun? Untuk penjualan offline, rata-rata pedagang mengatakan justru menurun. Tapi untuk penjualan online,
justru meningkat karena permintaan online cukup tinggi, bahkan rata-rata pedagang pun juga sudah memiliki marketplace masing-masing. Jadi mereka tidak ada keterbatasan untuk menjual laptop baru maupun laptop bekas, sehingga masyarakat pun juga bisa mengakses penjualan laptop baru maupun laptop bekas melalui marketplace yang mereka miliki. Begitu rekan Tinda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan pedagang laptop di Simpang 5 Semarang bernama Argiana. Berikut liputannya untuk Anda. Mas, kemarin kan mall sempat tutup nih Mas. Ya, otomatis kan pedagang-pedagang yang di sini tidak buka toko gitu. Nah, strategi jenengan kemarin selama mall tutup gimana Mas? Kita jemput bola Mas. Oh. Kita online juga. Online juga ada. Kita juga ada online. Tokonya namanya Graha Komputer. Graha Komputer di mana Mas? Di Shopee ada. Shopee ada. Tokopedia juga ada. Tokopedia juga ada. Kita juga main Instagram juga. Instagram juga ada. Graha Komputer juga Graha Mas. Komputer, Oh, tapi gitu. kalau di Facebook masih atas namanya saya sendiri. Nama pribadi Mas Ardian. Iya, betul. Oke. Nah, Mas, ini kan ada beberapa list nih Mas. Kira-kira harga laptop. Tapi ini masih harga terbaru atau harga lama Ini Mas? yang harga lama Mas. Tapi Saya nggak jauh belum- beda ya? Iya, saya terus terang belum sempat ngedit karena untuk harga yang saat ini tuh terbilang cenderung naiknya tuh sangat cepat Mas. Jadi kita nggak bisa, misal hari ini mungkin harganya 5 jutaan, tapi Iya. besok udah beda lagi Mas. Harganya udah oke. 6 jutaan, naiknya cepet banget. Naiknya cepat ya berarti Mas. Memang kondisinya saat ini Iya. permintaan pasar tinggi, sedangkan Barangnya- supply dari pabrik Ah, terbatas. betul. Oke. Ya. Ini tadi dapat bocoran sedikit. Kalau ada keluar pabrik itu minta dibuat rebutan sama teman-teman penjual ya. Dibuat rebutan. Karena dari pabrik sendiri dia kan juga untuk saat ini barangnya masih sangat sedikit. Jadi emang dibatasi banget lah. Oke. Menyongsong hari ulang tahun Kota Ambon ke-446, Richard Lohenapesi dan Syarif Hedler mendatangi pasar tradisional Merdeka Ambon. Kedua pimpinan itu membawa puluhan aparatur sipil negara untuk berbelanja di pasar dalam program Sorong Bahu Tolong Susahku atau disebut Sobatku Ayo Belanja. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tanita. Halo Firda, halo Tribuners. Tanita, bisa Anda jelaskan terkait program Sobatku Ayo Belanja ini seperti apa informasi lengkapnya? Baik Firda, jadi nama programnya itu Sobatku Ayo Belanja, kepanjangannya Sorong Bahu Bantu Susahku. Seperti tadi yang Firda juga sudah jelaskan bahwa memang ini kegiatan menyongsong hari ulang tahun Kota Ambon ke-446. Dan di situasi pandemi ini seperti kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang terkena dampak dari pandemi. Salah satunya adalah bisa area kuliner, usaha kuliner, pedagang-pedagang, dan pedagang kaki lima dan lainnya, sehingga pemerintah juga berinisiatif untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terkena dampak dengan salah satunya program ini. Jadi program ini tujuannya membawa ASN, pemerintah Kota Ambon, untuk berbelanja hasil usaha dari pedagang-pedagang di Kota Ambon. Demikian kita. Kemudian Tanita, untuk sistem belanjanya ini seperti apa dan berapa hari nanti pelaksanaan program Sobatku Ayo Belanja ini? Untuk pelaksanaannya ini hanya 1 hari di tanggal 2 September kemarin dan dilakukan di 2 tempat, 2 kali. Yang pertama pada pukul 8 sampai 9 di kawasan Pasar Merdeka Kota Ambon, dan di malam hari untuk usaha kuliner. Nah, untuk sistemnya ini ya pasti berbelanja ya, tapi karena pegawainya banyak ya, ada sekitar 22.000 pegawai ASN pemerintah Kota Ambon yang akan turun, jadi tak hanya di Pasar Merdeka, jadi ada di beberapa lokasi. Kalau untuk pagi hari itu ada di Pasar Merdeka, Pasar Gotong Royong, Pasar Waihairu, dan Pasar Paso. Jadi di beberapa kecamatan itu pasti ada ASN yang akan turun berbelanja di pasar-pasar. Dan untuk malam hari ada di beberapa jalan juga, di Jalan Slamet Setiadi, di kawasan Kecamatan Sirimau, yang memang beberapa lokasi ini menjadi tempat orang-orang sering belanja wisata kuliner gitu loh, Tribuners.
Dan selain di tempat itu juga di kecamatan masing-masing. Jadi kalau tidak mau kalau mau beli di tempat lain juga boleh gitu. Kemudian barang apa saja Tanita yang dibelanjakan oleh para ASN ini? Halo, Tanita? Untuk pagi hari iya, baik Firda, apakah bisa mendengar suara saya? Iya, silakan Tanita. Baik, untuk pagi hari sendiri rekan Firda, karena di pasar jadi berbelanja bahan-bahan dapur, kemudian seperti ikan segar, sayur-sayuran, itu dibelanjakan pada pagi hari. Sementara untuk malam hari ini nih, kalau biasanya di daerah Jawa, Sumatera, Jawa mungkin ya, itu nasi kuning ada di pagi hari. Kalau di Ambon belanjanya makannya tuh di malam hari, namanya nasi kuning Bagadang. Dan memang selain nasi kuning Bagadang, ada juga kayak ikan asar yang menjadi ciri khas kota Ambon. Jadi banyak banget varian kuliner malam yang dibeli oleh pemerintah kota Ambon dan ASN pemerintah kota Ambon. Demikian kita. Tanita, selain gerakan Sobatku Ayo Belanja ini, kegiatan apalagi yang nantinya dilaksanakan Pemkot Kota Ambon menjelang HUT ke-446 ini? Untuk rangkaian kegiatannya sangat banyak ya, karena memang ini adalah perayaan terakhir hari ulang tahun Kota Ambon ke-446. Wali Kota Ambon Richard Lenatesi, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hatler, dan Sekretaris Kota Ambon Pak Tony Latuheru menjabat. Jadi ini mereka berharap dengan yang terakhir ini bisa membawa sesuatu yang baru untuk masyarakat, apalagi di tengah situasi pandemi ini. Dan untuk pencanangannya sendiri itu sudah dimulai tanggal 27 Agustus 2021 kemarin. Karena rangkaiannya begitu banyak, jadi saya akan menceritakan beberapa aja. Yang pertama itu adalah pencanangan selebrasi Pekan Vaksinasi. Dan ini salah satu yang cukup wah karena antusias masyarakat cukup tinggi, karena targetnya itu hanya 4.460 warga yang mendapatkan suntikan vaksinasi, karena sesuai dengan hari ulang tahun. Tapi ternyata hanya di 2 hari pertama penyelenggaraan itu sudah lebih dari 4.900 warga, dan sampai hari ini karena kemarin sudah terakhir itu ada lebih dari 10.000 warga yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 hanya dalam waktu 5 hari. Selain itu mungkin yang seru ada ini ya, beta gasing, belajar matematika asik dan menyenangkan. Itu diikuti oleh ribuan siswa-siswa sekolah dasar dan SMP. Itu diajarkan oleh Profesor Yohanes Surya, dan antusiasnya sangat wah karena walaupun secara virtual tapi mereka sangat mengikuti dengan seru ya. Selain itu juga ada namanya International Virtual Conference ya, seperti yang kita tahu bahwa Ambon kota musik, dan ini menjadi salah satu konferensi yang untuk merespon bagaimana kehidupan keberlangsungan musisi-musisi lokal di kota Ambon. Dan untuk hari ini ada doa virtual untuk mensyukuri HUT Kota Ambon dilakukan secara agama Kristen dan Islam, dan nanti puncaknya itu pada tanggal 7 September 2021 mendatang. Begitu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Tanita Patiasina juga melakukan wawancara dengan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Wali, kira-kira apa pesan dari kegiatan Sobatku yang dilakukan pemerintah kota dalam sehari dari pagi hingga malam hari ini? Yang pertama itu solidaritas sosial, itu yang paling utama. Kita juga solidar terhadap masyarakat yang betul-betul lagi terpukul akibat karena pandemi COVID. Oleh karena itu yang turun ini kan pegawai kan punya gaji, ya. Nah dia sisihkan ya satu orang 20.000 saja, itu sudah membantu sekali buat mendorong ya, memberikan lagi stimulan kepada ini para kuliner dan pedagang-pedagang ini. Itu yang paling utama. Yang kedua, sebetulnya ini bagian daripada upaya kita untuk mempertajam kepekaan sosial bagi pegawai, ya, supaya betul-betul juga solidar dan memahami itu apa yang sementara dihadapi oleh masyarakat kecil. Pak, jika dikalkulasi berapa perputaran uang dari pagi sampai malam yang karena yang tadi pagi belanja itu kurang lebih 2.000 pegawai. Nah 2.000 satu orang keluarkan 50.000 saja, berapa itu? Nah itu aja, ya, 1 miliar ya, 100 juta. Nah malam ini kan
Satgas kurang lebih ya 400 sampai 500 orang. Nah, bukan soal masalah kuantitasnya, bukan jumlahnya, tapi soal kepeduliannya. Ya. Nah, saya kasih contoh di rumah saya kan pemerintah kasih fasilitas toh, tiap hari ikan segar, tiap hari ikan asar. Tapi saya harus datang untuk kepedulian dengan mereka, lalu juga tunjukkan solidaritas kita ya. Ratusan warga terlibat dalam kegiatan mancing mania dadak yang digelar di Bendut Cipurut di Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Seorang warga bernama Maulana mengatakan dalam kegiatan ini mendapat apresiasi dan bantuan ikan dari Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi. Pemberian bantuan itu sekitar 1 kintal lebih ikan tawar dari berbagai jenis. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Cirebon. Ada Ahmad Ripai yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Ripai, selamat sore. Sore Firda. Ripai, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan mancing mania yang diikuti oleh ratusan warga di Kuningan ini? Baik, bisa saya jelaskan. Teramati dalam kegiatan mancing mania dadakan itu merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan ataupun kemeriahan Hari Jadi Kuningan, sekaligus juga memperingati momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, di mana diketahui dalam kegiatan mancing mania dadakan itu melibatkan sejumlah warga yang sebelumnya hanya untuk warga desa Bojong setempat, namun akibat informasi yang begitu cepat, para penghobi ataupun yang suka mancing datang bersamaan untuk melakukan kegiatan mancing tersebut. Begitu, Firda. Kemungkinan apa alasan dari pemerintah sendiri mengadakan mancing mania dadakan ini? Untuk alasan pelaksanaan mancing mania dadakan tadi, itu memang merupakan budaya daripada masyarakat yang setiap tahunnya dalam memperingati hari ulang tahun ataupun Hari Jadi Kuningan, di mana diketahui banyak kegiatan ataupun pesta rakyat yang biasa diselenggarakan, diantaranya seperti mancing mania atau lomba-lomba yang melibatkan warga sekalian. Namun dalam kesempatan kali ini, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan tanpa diduga menerima laporan warga, sehingga beliau langsung memberikan bantuan ikan air tawar dengan jenis beragam, seperti ada ikan mas ataupun ikan kancra, kemudian ikan nila dan ikan mujair. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana untuk tanggapan dari Ketua Dewan sendiri melihat sumber daya alam yang ada di Kuningan tersebut? Kebetulan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yaitu Pak Nuzul Rahdi tadi memberikan sambutan dan sangat apresiasi terhadap masyarakat dalam kegiatan mancing mania tadi. Terlebih mereka dalam pelaksanaan itu tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang Kabupaten Kuningan ini masuk zona kuning. Nah, melihat daripada situasi ataupun lingkungan mancing mania tadi, Ketua Dewan ini berinisiatif untuk membangun kawasan tersebut lebih menarik, atau akan dijadikannya salah satu destinasi wisata, dan ini akan menjadi program unggulan desa ataupun yang akan dibantu oleh Ketua DPRD sendiri. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rahdi. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan ini saya hanya merespon teman-teman pemuda di sini, khususnya yang penggemar mancing mania. Ini diselenggarakan dalam rangka kemerdekaan sama Hari Jadi Kuningan. Jadi memang kan masyarakat kita ini kan sudah lelah ya, sudah jenuh dengan PPKM ini. Ya, walaupun itu memang harus kita lakukan. Nah, sekarang ini ada kesempatan untuk agak longgar, masyarakat berinisiatif untuk menyelenggarakan mancing mania, dan ternyata buat itu bagus, antusias, dan saya menyampaikan penghargaan. Dan semua walaupun lebih banyak, tapi tetap protokol kesehatan dilakukan. Jaga jarak. Jaga jarak. Maskernya banyak.
itu yang paling penting. Dan dengan saya tertarik sekali dengan bendungan ini. Mungkin insya Allah kita juga akan pikirkan ke depan supaya bendungan ini bisa jadi destinasi wisata baru, daya tarik wisata. Pak, berapa banyak ikan Pak yang ditebar di sini? Kalau ikannya sih nggak banyak ya, hanya 60 kilo, 100 kilo lah. Sekintal ya? Berarti Bapak hanya memberi support aja mungkin? Ya, hanya memberikan support aja. Saya mendapatkan dia. Siap. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Boyolali, Saudara. Menjelang pembelajaran tatap muka SDN 2 Gunung Sari di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dirusak orang tak dikenal. Akibatnya kaca jendela pecah hingga pecahan berserakan di halaman kelas. Terlebih majalah dinding yang terbuat dari kaca nyaris tak bisa dipakai kembali. Mulai dari ruang kelas, TK hingga kantor serta perpustakaan seluruhnya kaca jendelanya telah pecah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusakan sekolah tersebut kali pertama diketahui oleh guru SD tersebut pada Kamis 2 September 2021. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Widodo, selamat sore. Halo Firda. Bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi perusakan tersebut bisa terjadi? Iya Firda. Kerusakan di SD Negeri 2 Gunung Sari Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali memang tidak diketahui secara pasti, mengingat diduga kerusakan itu dilakukan pada saat malam hari dan harus diketahui pagi harinya saat guru sekolah tersebut melakukan piket untuk pembelajaran jarak jauh kepada siswa-siswa di SD Negeri 2 Gunung Sari Kecamatan Wonosamudro Boyolali tersebut saja. Kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri atas adanya kasus ini dan di mana saja saat ini juga menjelang persiapan uji coba PTM? Ya, Firda. Kerusakan yang terjadi di SD Negeri 2 Gunung Sari ini cukup memantik perhatian dari kepala sekolah, mengingat saat ini menjelang uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Untuk itu pihak sekolah berjanji akan segera melakukan perbaikan, begitu dan juga melakukan penyiapan terkait protokol kesehatan supaya nanti pada saat uji coba pembelajaran tatap muka, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa dapat berjalan dengan lancar. Terkait dengan kasus ini, pihak sekolah langsung melaporkannya kepada Polsek Wonosegoro yang masih membawai wilayah Wonosamudro dan dilanjutkan dari Polres Boyolali yang saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut juga. Bagaimana untuk hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sendiri terhadap adanya kasus perusakan sekolah ini? Iya, Firda. Penyelidikan terhadap kasus perusakan sekolah ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polres Boyolali. Namun berdasarkan hasil investigasi dan penyelidikan serta disertai dengan hasil olah TKP, Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon menyatakan bahwa pelaku perusakan di sekolah dasar ini sudah mulai mengerucut. Meski begitu, namun Kapolres belum bisa menyebutkan identitas ataupun pelaku perusakan ini. Namun demikian, Kapolres AKBP Mori menyatakan bahwa diduga pelaku perusakan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gunung Sari, Wonosamudro, dan juga Wahid Sri Wahyono. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat pagi Pak, bisa dijelaskan terkait insiden perusakan di SD Negeri 2 Gunung Sari ini Pak? Ya, kalau peristiwanya saya tidak tahu. Tahu-tahu saya datang ke sekolah jam 7, kaca jendela dari TK, kemudian sebagian ruang kelas, dan sebagian perpustakaan itu sudah pecah semua. Kejadiannya juga tidak tahu dilaksanakan jam berapa, tahu-tahu saya datang sekolah sudah demikian. Kemudian setelah itu rekan saya Pak Ali Mahfud telepon kepada Polsek Wonosegoro. Tidak lama kemudian petugas dari Polsek datang cross check kejadian yang ditimpa oleh SD kami, sehingga setelah di cross check beberapa yang dipecah oleh oknum yang belum diketahui, itu saya minta izin untuk puing yang berserakan untuk saya bersihkan. Akhirnya diizinkan oleh petugas dari kepolisian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember enggan membeberkan data terkait anggaran pemakaman COVID-19 di hadapan Panitia Khusus COVID-19 DPRD Jember Kamis 2 September 2021.
PLT Kepala BPBD Jember M. Jamil menyebut pihaknya tidak bisa memberikan beberapa keterangan karena hal tersebut sudah masuk di ranah proses hukum. Anggaran pemakaman itu antara lain di dalamnya ada pos untuk honor pemakaman COVID-19. Alokasi honor pemakaman COVID-19 itulah yang beberapa hari kemarin menjadi sorotan publik. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari surya.co.id, ada Sri Wahyuni yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Sri Wahyuni. Halo, Yuni bisa mendengar suara kami? Ya. Yuni, bisa Anda jelaskan terkait update kasus honor pemakaman COVID di Jember saat ini seperti apa update-nya? Ya, Firda dan juga Tribuner, seperti diketahui bersama memang bahwa sepekan terakhir ini dari akhir pekan kemarin ada pemberitaan yang cukup viral terkait dengan honor pemakaman COVID-19 yang itu diterima oleh pejabat Pemkab Jember ya, ada Bupati, ada Sekda, ada Kepala BPBD, juga ada seorang kepala bidang di BPBD Jember. Nah, ini akhirnya menjadi viral dan menjadi perbincangan oleh banyak kalangan di Kabupaten Jember. Akhirnya memang sejumlah pihak meminta keterangan. Ada setidaknya dua pihak ya di sini, ada pihak kepolisian yang memang turun melakukan penyelidikan terkait anggaran pemakaman COVID-19 itu, dan kemarin juga ada panitia khusus COVID-19 DPRD Jember yang turut meminta keterangan dari PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, begitu Firda. Kemudian Yuni, untuk langkah dari pihak kepolisian atas kasus tentang honor pemakaman COVID-19 di Jember saat ini seperti apa? Ya, jadi memang 2 hari kemarin, hari Rabu itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kantor BPBD Jember di Jalan Danau Toba, Kecamatan Sumbersari ya. Polisi membawa sejumlah dokumen yang dari kantor tersebut. Penggeledahan cukup lama, mulai dari sekitar pukul 10 hingga pukul setengah 4 sore, dan membawa sejumlah dokumen baik fisik, kalau Kasat bilang itu hard copy gitu, fisik maupun file. Jadi di situ semua anggaran terkait anggaran pemakaman COVID-19 tahun 2021 seperti honor pemakaman itu semuanya diambil dari perencanaan anggaran sampai dengan realisasi kegiatan tersebut, itu semuanya diamankan oleh pihak kepolisian, dan selanjutnya polisi akan mengkaji data tersebut, mengkaji semua data itu, kemudian melakukan gelar perkara apakah memang kasus ini ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Dan ketika saya mewawancarai Kasat Reskrim AKP Komang Yogi Arya Wiguna, itu apakah di situ juga ada penyelidikan tentang indikasi pemotongan honor bagi petugas pemakaman COVID yang ada di lapangan maupun juga indikasi markup kegiatan. Kasat menjawab bahwa AKP Komang Yogi menjawab semuanya akan diselidiki. Jadi semua honor yang diterima Pemkab dan semua kegiatan terkait pemakaian anggaran pemakaman COVID-19 tahun 2021 itu akan diselidiki semua oleh pihak kepolisian. Kemudian untuk langkah dari Pansus COVID-19 DPRD Jember saat ini seperti apa, Yuni? Ya, kemarin karena dengan alasan keterbatasan waktu, pihak Pansus ini hanya meminta keterangan sepihak ya, mendengarkan keterangan sepihak dari PLT Kepala BPBD Pak Muhammad Jamil. Jadi tidak ada proses dialog karena PLT Kepala BPBD harus segera keluar kota, sehingga hanya mendengarkan keterangan sepihak, dan memang dalam kesempatan itu Jamil enggan membeber secara detail anggarannya berapa, pemakaiannya itu untuk apa saja, karena dirasa itu sudah masuk ke materi penyelidikan yang saat ini dilakukan oleh Satreskrim Polres Jember. Begitu juga dengan kalau itu memang ada indikasi pelanggaran administrasi, itu juga sedang diselidiki, didalami oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang memang saat ini juga menyelidiki di proses administrasi penganggaran tersebut. Sehingga di hadapan Pansus sendiri Jamil memang lebih banyak membeberkan lebih kepada poin-poin garis besarnya saja tanpa menyebut detail dari anggaran pemakaman COVID-19 tersebut. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari PLT Kepala BPBD Jember M. Jamil dan juga wawancara dari Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Arya Wiguna. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, jadi untuk ini dalam itu proses penyelidikan sama proses penyidikan
kita melakukan rangkaian-rangkaian dengan kepolisian, penyelidikan dan penyidikan. Salah satu hari ini memang kita butuhkan data-data dan dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk proses-proses tersebut. Jadi kita lakukan penggeledahan dan penyidikan. Untuk ruangan sendiri, berapa ruangan yang dicoba? Ya, ada beberapa ruangan yang kita lakukan penggeledahan dalam artian kita mencari dukungan data, baik itu yang hard copy maupun yang soft copy. Dokumen apa yang terkait apa yang dicari Pak Kasat? Yang berkaitan dengan informasi-informasi ataupun yang berkaitan dengan memang kegiatan-kegiatan penyidikan yang kita lakukan. Tentang honor pemakaman COVID? Ya, berkaitan dengan hal tersebut. Apakah ada tentang yang lain? Sementara masih seputaran informasi tersebut, jadi pengelolaan anggaran pemakaman COVID-19. Sementara ini dokumen yang ditemukan apa? Ya, ada beberapa dokumen yang kita temukan, yang nantinya semua dokumen yang kita perlukan akan kita teliti dan kita kaji, untuk kemudian kita lakukan analisa terhadap hal-hal tersebut. Contoh dokumen, misalnya halnya apa ya? Ya, memang beberapa produk-produk dokumen yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran segala macamnya. Itu memang kita lagi fokus untuk menganalisa. Jadi nanti tim akan melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan secara bertahap. Yang tentunya kita juga rekan-rekan juga kita perlu waktu untuk mengkaji sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Untuk hari ini proses pemeriksaan kalau siapa saja? Apa? Proses pemeriksaan. Untuk proses pemeriksaan ya hari ini kita belum ada, cuma kita fokusnya ke pengecekan ke lokasi dan penggeledahan dan Kita beralih ke Kota Malang, Saudara. Guru dan wali murid yang tergabung di Paguyuban SDN Bareng 3 Kota Malang berkolaborasi membersihkan kelas menjelang PTM Pertemuan Tatap Muka terbatas pada Jumat 3 September 2021. Kegiatannya yakni adalah berupa menyapu, membersihkan jendela, dan mengepel. Selanjutnya, nantinya kelas-kelas akan juga disemprot menggunakan disinfektan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Surya Malang. Ada Silvianita Widiawati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Silvi. Halo, selamat sore. Silvi, bisa Anda jelaskan bagaimana persiapan sekolah-sekolah yang ada di Kota Malang ini menjelang PTM terbatas? Ya, sekolah-sekolah di Malang, terutama untuk SD dan SMP sudah mempersiapkan diri untuk memulai PTM terbatas pada 6 September 2021. Tiap sekolah telah membersihkan kelas-kelas dengan dibantu oleh paguyuban atau wali murid. Seperti yang saya liput tadi di SD Bareng 3, sekolah melibatkan wali murid karena kelas-kelasnya cukup banyak ya, sehingga akan sangat membantu sekolah untuk membersihkan itu, seperti mengepel atau menyapu dan membersihkan jendela ya dari debu-debu. Demikian sudah. Kemudian kapan PTM ini nantinya di Kota Malang akan mulai digelar, Silvi? Kalau di Kota Malang mulai 6 September 2021. Mereka telah mendapat berdasarkan regulasi dari Pemkot Malang, karena level PPKM di Kota Malang dari 4 menjadi 3, sehingga sesuai regulasinya bisa memulai pertemuan tatap muka terbatas. Kemudian untuk skema protokol kesehatan yang nantinya diterapkan di sekolah-sekolah yang di Malang, begitu, untuk sebelum menggelar PTM, seperti apa untuk skemanya? Skemanya seperti yang di Bareng 3 itu, karena jumlah siswanya cukup banyak, mereka setiap hari akan membagi dalam 2 shift. Dan jeda waktu antar shift itu diberi waktu 30 menit, sehingga tidak terjadi kerumunan. Dari sekolah juga menyediakan sarprasnya, seperti wastafel, tadi juga ada pengisian sabun untuk cuci tangan, serta melakukan penyemprotan pada kelas-kelas yang ada. Silvi, kemudian bagaimana untuk respon dari wali murid dan guru sendiri terkait adanya pembelajaran tatap muka ini? Dari beberapa wali murid yang saya wawancarai, mereka umumnya senang, makanya mereka mau membantu membersihkan sekolah agar anak-anak mereka saat tatap muka terbatas nanti juga merasa nyaman di sekolah. Dari gurunya juga merasa senang karena mereka juga mendapat curhat dari murid-muridnya, mereka sudah bosan gitu belajar di rumah tanpa bertemu dengan teman-temannya. Dan tadi juga saya bertemu dengan salah satu siswa itu,
dia juga merasa bosan belajar di rumah dan lama nggak ketemu teman-teman di sekolahnya. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Silvi juga melakukan wawancara dengan wali murid 3B bernama Rina, dan kemudian ada Kepala Sekolah SDN Bareng 3 bernama Rahmat Sulyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Bu Lestin. Ya, wali murid kelas 4. Pertama kali diberitahu ada pengumuman untuk kelas tatap muka, sudah diberi jadwal dan oleh sekolah. Terus kemudian pihak wali kelas menghubungi kita untuk bagaimana caranya untuk mendesain ini. Senang sekali. Wali murid senang, anak-anak diberitahu kalau ada tatap muka juga senang. Terus kita excited untuk bekerja sama dengan sekolah untuk membersihkan ruangan ya. Ya, mulai menata, nyapu, terus membersihkan kaca, debu-debu dan semuanya. Cukup kotor atau gimana? Nggak terlalu, mungkin karena pihak sekolah juga pasti sering membersihkan. Cuman kita yang tak tersentuh aja, yang selama ini belum tersentuh, yang kotor-kotornya agak sekali gitu baru kita bersihkan, ditata. Iya. Sama sudah gitu aja. Kalau anak ibu gimana, Bu? Perasaannya? Iya, waktu diberitahu akan ada sekolah lagi gitu. Seneng, kayak sangat senang sekali. Pokoknya itu yang ditunggu-tunggu anak-anak. Semuanya ekspresinya di grup juga alhamdulillah, alhamdulillah semuanya gitu ya. Pak, selama ini di pembelajaran di rumah ini ada kendala apa, Bu? Alhamdulillah kalau di Bareng 3 kan ada aplikasi ya, pakai aplikasi yang LMS itu semuanya dimudahkan. Mulai dari ada materi, semuanya itu ada, semuanya di situ sudah ada, sebenarnya nggak ada kesulitan. Juga ada berkala Google Meet dengan wali kelas. Jadi sebenarnya tidak ada kendala, cuman mungkin anak-anak mengalami kebosanan kalau di rumah. Kita beralih ke Riau, Saudara. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Sofyan Ajalil beserta rombongan didampingi Gubernur Riau, Syamsuar, melakukan kunjungan kerja ke Kota Dumai Kamis 2 September 2021 siang. Kunker Menteri ATR BPN ini dalam rangka penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara langsung di Kota Dumai. Sebanyak 5.000 sertifikat dibagikan kepada masyarakat yang tersebar di 12 kabupaten kota di Riau. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusma Putra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Doni, selamat sore. Sore, Firda. Doni, bisa diceritakan apa saja agenda kunjungan Menteri ATR BPN di Kota Dumai kemarin? Ya, terima kasih, Firda. Kunjungan kerja dari Menteri ATR dan BPN di Kota Dumai itu sebelumnya memang ada kunjungan ke Pekanbaru terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Kota Dumai. Agendanya ya ini untuk menyerahkan secara langsung sertifikat atau sertifikat untuk rakyat atau PTSL yang sering disebut PTSL kepada masyarakat Kota Dumai, yang juga untuk Provinsi Riau dipusatkan memang di Kota Dumai karena memang secara besar itu penyerahan ini memang secara virtual dilaksanakan di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, dan sebagai tuan rumah memang di Kota Dumai. Dan kegiatan Bapak Menteri sendiri memang ke Kota Dumai hanya untuk menyerahkan sertifikat sekaligus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat yang tentunya masyarakat Kota Dumai dan juga Provinsi Riau terkait permasalahan sertifikat dan juga terkait sertifikat tanah. Seperti itu, rekan Firda. Kemudian berapa banyak sertifikat tanah yang diserahkan untuk Dumai sendiri dan bagaimana untuk rinciannya? Ya, untuk Kota Dumai, rekan Firda, itu ada sebanyak 1.555 sertifikat yang diberikan kepada masyarakat Kota Dumai, yang mana 30 sertifikat itu dilakukan secara simbolis, dan kemudian dari 1.555 ini ada sebanyak 4 bidang
itu untuk tanah Pemko Dumai dan juga 1.517 bidang itu perorangan. Seperti itu rekan Firda. Kemudian menurut Menteri ATR BPN sendiri, apa penyebab kerapnya terjadi konflik pertanahan dan apa pesannya penerima sertifikat? Ya, memang di Provinsi Riau memang kerap sekali terjadi konflik masalah tanah ini karena memang ada saling mengklaim bahwa sertifikat yang dimiliki masyarakat dan juga sertifikat yang dimiliki oleh pihak perusahaan itu saling mengklaim luas lahan yang memang sering terjadi kesalahpahaman sehingga menyebabkan saling klaim sehingga menimbulkan konflik di lapangan. Nah, inilah yang akan diselesaikan secara bertahap oleh Bapak Menteri yang kemarin berkunjung ke Kota Dumai. Seperti itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Jalil. Berikut liputannya untuk Anda. Terus kemudian masalah APL yang masuk kawasan hutan sehingga merugikan masyarakat. Nanti semua kita akan coba selesaikan di Jakarta. Tapi banyak hal yang di luar kewenangan saya, nanti saya akan koordinasi dengan menteri yang terkait. Barangkali itu, Pak Menteri. Antara satu Pak, ya. tentang RDTS tadi ada 200 realisasi 75 dan alokasi anggaran. Pak, untuk Riau diperkuat berapa Pak? Oh, saya nggak ingat pasti ya. Kita punya target sebenarnya 2000 RDTR yang akan kita bikin seluruh Indonesia. Ya. Karena RDTR itu nanti sangat berkaitan dengan OSS, Online Single Submission, investasi dan mereka mempromosi investasi. Tahun ini targetnya 200, tapi kita yang bisa pastikan akan selesai 75. Kemarin ada mendapatkan anggaran tambahan, tapi mungkin belum sampai 200 itu. Untuk di kota di sini Dumai tadi kan 3 RDTR sudah dapat 2 dan sudah selesai Pak ya. Yang satu ini nanti kita akan join dengan Pak Wali. Mungkin yang satu ini kalau anggaran di pusat tidak ada nanti saya pastikan oleh Pemko. Mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari melakukan giat bakti sosial hingga penanaman ratusan bibit mangrove Kamis 2 September 2021. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Torobulu dan Desa Wanuakongga, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sebelum melakukan kegiatan baksos, sejumlah mahasiswa UHO dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam melakukan sosialisasi kesehatan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Ultra, ada Husni Husen, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Husni. Ya, halo Dea. Halo Firda. Husni, bisa Anda sampaikan apa yang mendasari puluhan mahasiswa ini melakukan giat penanaman bibit mangrove di sana? Ya, baik Firda, dapat saya kabarkan bahwa memang sejumlah mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam melakukan aksi yaitu penanaman bibit mangrove sebanyak 100 bibit mangrove yang dilakukan di Desa Wanuakongga, tepatnya di Desa Wanuakongga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara kemarin. Firda, usai penanaman ratusan bibit mangrove tersebut, kami juga sempat menyambangi beberapa dari mahasiswa tersebut dan mereka mengatakan memang apa yang melatar belakangi mereka melakukan kegiatan tersebut yaitu bentuk prihatin dari lingkungan di desa setempat yang tercemar oleh banyaknya aktivitas pertambangan di desa setempat. Firda. Kemudian selain penanaman bibit mangrove begitu, apakah ada kegiatan lainnya yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa UHO ini? Ya, Firda. Memang seusai penanaman bibit mangrove kami berbincang-bincang dengan sejumlah mahasiswa tersebut dan sebelum melakukan penanaman bibit mangrove mereka juga sebelumnya melakukan sosialisasi bagaimana pentingnya berkehidupan di lingkungan bersih di tengah pandemi COVID-19 dan setelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mereka juga berbondong-bondong bersama masyarakat melakukan giat bersih di bibir pantai. Kemudian mereka melakukan aksi penanaman ratusan bibit mangrove di bibir pantai. Firda.
Kemudian Husni, lantas bagaimana untuk tanggapan dari perangkat desa setempat, wilayah yang dijadikan tempat penanaman ratusan mangrove ini seperti apa? Ya, Firda, seusai kegiatan tersebut, kami juga sempat berbincang-bincang dengan kepala desa setempat dan ia sangat mengapresiasi adanya aksi dari sejumlah mahasiswa tersebut dan ia berharap adanya aksi-aksi serupa yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Sulawesi Tenggara. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun News Sultra Husni Hussein atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya akan kami hadirkan informasi mengenai update kasus pelecehan seksual dan perundungan sesama karyawan di KPI Pusat. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komisi Penyiaran Indonesia menggelar jumpa pers yang ini terkait dengan hasil pemeriksaan sementara terduga pelaku kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja Jumat 3 September 2021. Ketua KPI Pusat Agung Supriyo mengatakan pihaknya menyampaikan hal tersebut sekira pukul 2 siang tadi. Di sisi lain, Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiah mengatakan saat ini pihaknya telah menyelesaikan proses pemeriksaan sementara secara internal kepada terduga pelaku pelecehan seksual terhadap terduga korban berinisial MS. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana tadi hasil pemeriksaan sementara dari KPI terhadap terduga pelaku ini? Ya, jadi bisa disampaikan Firda dan juga Tribuners, siang tadi sekira pukul 2 begitu jajaran Komisioner KPI Pusat atau Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
telah menggelar konferensi kesempatan dengan para wartawan di mana mereka menyampaikan hasil terkait pemeriksaan sementara atas 8 terduga pelaku yang melakukan dugaan tindak pelecehan seksual bersama pria itu di lingkungan kerja KPI, di mana dalam hasilnya mereka menyatakan kalau para terduga pelaku ini telah resmi atau bebas tugaskan sementara begitu. Mereka membebas tugaskan sementara para terduga pelaku ini agar proses hukum yang dijalani oleh para terduga pelaku bisa lancar dan tidak mengganggu keseimbangan atau kestabilan dari kerja yang ada di KPI. Kemudian apa langkah dari KPI selanjutnya, ataukah apakah nantinya masih ada pemeriksaan begitu, Rizky? Ya, jadi Firda tadi saya juga sempat mewawancarai Komisioner Bidang Kelembagaan yakni Irsal Ananda. Itu dia menyatakan kalau pihaknya akan menggelar lagi pemeriksaan lanjutan begitu karena menurut mereka saat ini masih banyak informasi yang harus digali dari berbagai pihak termasuk juga para terduga pelaku begitu. Kemudian langkah yang dilakukan oleh KPI sendiri terhadap terduga pelaku ini seperti apa informasinya, Rizky? Jadi tadi Ketua KPI Pusat yakni Bapak Agung Supriyo telah menyampaikan revisa bahwa mereka semua terduga pelaku bebas tugaskan sementara untuk menjalankan proses hukum yang sedang saat ini dijalankan. Akan tetapi untuk para terduga korban, maksud saya untuk terduga korban NS itu tetap bekerja begitu, hanya saja diberikan waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu agar bisa menjalankan proses hukum ini dengan maksimal begitu. Kemudian Rizky, apakah nantinya ada rencana dari KPI sendiri untuk memanggil pihak lain begitu setelah adanya pemanggilan dari para terduga pelaku? Ya, jadi pihak KPI Pusat dalam hal ini Komisioner KPI bakal memanggil para atasan atau para koordinator kerja yang dimana merupakan atasan dari MS atau terduga korban untuk dimintai keterangan karena pada saat kejadian MS mengaku kejadian ini sudah berlangsung lama begitu sejak 2012 silam. Artinya pihak Komisioner KPI bahkan bakal memanggil mereka semua untuk memeriksa dan menanyakan apakah memang benar terjadi adanya dugaan pelecehan seksual tersebut juga. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Komisioner KPI bidang kelembagaan Irsal Ambia. Berikut liputannya untuk Anda. KPI akan mendukung itu penyelesaian melalui jalur hukum dan juga akan membuka segala informasi terkait dengan masalah ini untuk kebutuhan penyelidikan. Kemudian KPI juga melakukan pendampingan terhadap korban. Kemarin korban sudah didampingi oleh salah seorang komisioner untuk melakukan pelaporan ke Polres Jakarta Pusat. Sudah diterima di sana. Laporannya juga sudah berjalan di sana. Kemudian di samping itu kita juga melakukan pendampingan kepada korban, terduga korban ini, baik pendampingan hukum dan juga pendampingan psikologi untuk memulihkan jika ada trauma yang dialami oleh terduga korban. Lalu kemudian KPI dalam hal ini sebagai upaya kita untuk memudahkan proses penyelidikan sudah membebas tugaskan terduga pelaku dari segala kegiatan yang ada di lingkup kerja Komisi Penyiaran Indonesia. Ini dilakukan untuk memudahkan proses penyelidikan karena ini kan sudah berjalan di jalur hukum. Polresta Padang mengamankan pelaku perampasan handphone milik seorang wanita yang viral di media sosial. Pelaku diamankan secara terpisah dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Kampung Nias 5, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat.
di mana kejadian ini terjadi pada Minggu 29 Agustus 2021 sekira pukul 5 pagi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari tribunpadang.com. Ada Rezi Aswar yang saat ini sudah tersambung bersama kami yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Rezi. Iya, Firda. Rezi, kapan dan di mana terjadinya kejadian perampasan handphone yang sempat viral di media sosial ini dan bagaimana untuk kronologi lengkapnya? Iya, sempat terjadi kejadian viral ya. Perampasan HP seorang wanita di Kota Padang, tepatnya di Jalan Kampung Nias ya, yang terjadi pada Minggu 29 Agustus 2021 sekitar pukul 5 pagi hari. Di mana waktu itu pelaku ada sekitar 12 orang menggunakan 6 kendaraan sepeda motor gitu. Saat itu korban sedang dalam perjalanan yaitu jalan kaki menuju tempat kerja. Namun datang pelaku sebanyak 12 orang dengan mengendarai 6 unit sepeda motor, dan ada 2 orang pelaku turun dari sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis parang dan mengancam korban sehingga untuk menyerahkan HP yang ada di tangannya waktu itu. Kemudian Rezi, ada berapa pelaku yang saat ini sudah diamankan oleh pihak Polresta Padang sendiri? Iya, setelah kejadian itu korban melapor pada tanggal 1 September 2021 dan setelah itu tim Kelewang Polresta Padang beserta dengan tim opsional Polsek Padang Selatan mengamankan 6 pelaku yang diantaranya ada 3 anak di bawah umur. Saat ini semua pelaku telah diamankan di Polresta Padang. Kemudian pelaku ini diamankan di mana saja, Rezi? Bisa dijelaskan lebih lengkap? Iya, untuk pelaku ini diamankan di lokasi berbeda ya, di mana 3 pelaku diamankan di yang saat itu hendak kabur ke luar kota. Jadi diamankan di lokasinya di Kota Bukit Tinggi, dan sedangkan 3 lainnya sempat kabur juga keluar kota, namun akhirnya menyerahkan diri ke Polresta Padang. Untuk barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian terkait adanya kasus ini, barang bukti apa saja yang diamankan? Iya, pihak kepolisian dari Polresta Padang juga telah mengamankan beberapa barang bukti seperti pakaian yang digunakan oleh pelaku saat kejadian, dan juga mengamankan menyita 3 unit senjata tajam jenis parang yang berukuran 35 sampai 40 cm, dan juga mengamankan besi yang diruncingkan layaknya seperti celurit dengan panjang 50 cm, dan juga mengamankan 3 unit sepeda motor Yamaha Mio dan Honda Beat. Kemudian mungkin ada yang masih bisa ditambahkan lagi terkait adanya kasus ini, Rezi? Iya, untuk pelaku ya, karena anak di bawah umur diprasangkakan pasal 365 ayat 2 K2E KUHP Pidana Jo Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Ami, dan terkait adanya kasus ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kepada pihak keluarga pertama, orang tua terutama. Orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya. Anak-anaknya kalau sudah tidak pulang pada malam hari, lebih dari jam 9, jam 10 malam harusnya orang tuanya mencari. Kemana anak saya? Ini anak-anak ini dibiarkan bergerombol, akhirnya mereka melakukan kejahatan-kejahatan di Kota Padang karena pengawasan orang tuanya lemah sekali. Yang kedua juga kepada masyarakat untuk yang memakai barang-barang berharga di jalan raya terutama, tolong dijaga juga supaya tidak memancing pelaku ini berbuat kejahatan. Misalnya bawa handphone, mungkin handphonenya ditaruh, dipegang di luar, kemudian emas mungkin, itu akan memancing kepada para pelaku untuk melakukan kejahatan. Ini kerjasama kita antara pihak keluarga dengan anak-anaknya, kemudian masyarakat juga untuk mawas diri juga, menjaga dirinya supaya tidak terlalu kelihatan di jalan itu
mungkin memakai perhiasan atau barang harga yang bisa memancing pelaku untuk melakukan kejahatan. 3 anak di bawah umur, 3 yang sudah bisa diproses dengan KUHP. Ini dalam kita proses, mudah-mudahan nanti pada saat persidangan dihukum yang setimpal dan seberat-beratnya, memberikan efek jerak pada yang bersangkutan. Itu harapan kita dari pihak penyidik Satreskrim Polres Padang. Pak, imbauan Pak untuk warga sendiri Pak agar kejadian ini tidak terulang kembali Pak, dan untuk antisipasi malam minggu ini kan kejadiannya jadi 4 jenazah prajurit TNI yang gugur di Papua dijadwalkan tiba sore ini di Kargo Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros Jumat 3 September sore. Sejumlah prajurit tengah melakukan gladi penyambutan. Prajurit yang terlibat penyambutan diantaranya yakni Kavaleri Ion Armed dan Kodim 1422 Maros. Keempat jenazah prajurit tersebut yakni jenazah Letu Derman asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, kemudian jenazah Serda Ambrosius Apriudiman asal Kabupaten Sintang, jenazah Praka Muhammad Dirhamsyah asal Kabupaten Pangkep, dan jenazah Pratusul Ansyari Anwar asal Kabupaten Baro. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Emba. Ya, Firda dan Tribuners. Ya. Emba, bisa Anda jelaskan seperti apa suasana penyambutan jenazah prajurit, keempat prajurit ini? Ya, baik Firda dan Tribuners. Sore tadi tepatnya pukul 16.30 itu telah tiba 4 jenazah prajurit TNI yang gugur di Papua. Keempat jenazah ini 2 diantaranya merupakan prajurit asal Sulawesi Selatan, tepatnya jenazah Muhammad Dirmansyah asal jenazah Pratusul Ansyari asal Kabupaten Baro. 2 jenazah lainnya yang juga tiba di Bandara Kargo Sultan Hasanuddin Nusa Tenggara Barat, Sius asal Kabupaten Siantan, Pontianak, Kalimantan. Firda. Kemudian untuk rencananya jenazah asal Sulsel ini dibawa kemana? Begitu, Emba? Ya, khusus 2 jenazah asal Sulsel itu masing-masing dibawa ke kampung halaman. Jenazah Praka Muhammad Dirmansyah dibawa ke Kabupaten Pangkep, dan jenazah Sul Ansari dibawa ke Kabupaten Baro. Firda. Bagaimana untuk dengan 2 prajurit lainnya yang dari luar Sulsel? Ya, khusus untuk 2 prajurit lainnya itu masih disimpan atau disemayamkan di dalam kargo bandara. Khusus untuk lebih lanjut pemberangkatannya ke kampung masing-masing rencananya akan diberangkatkan Sabtu besok, begitu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Dandim 1422 Maros, Letkol Infanteri Budi Rahman. Berikut liputannya untuk Anda. Jenazah direncanakan akan langsung kita berangkatkan menuju ke rumah duka, satu di Kabupaten Baru, satu di Kabupaten Pangkep. Kemudian ada 2 jenazah lagi yang nanti rencana akan diterima di sini, disemayamkan di sini untuk transit, karena jadwal penerbangan lanjutnya baru bisa dilaksanakan, yaitu jenazah Letnan Firman dan Sersam 2 Ambrosius, masing-masing tujuan ke Bima dan Kalimantan. Untuk di Sulsel sendiri, yang di Sulsel sendiri ada 2, jenazah Praka Muhammad dan Sersam Ansari itu dari Kabupaten Baru dan Kabupaten Pangkep. Rencana langsung sudah kita siapkan ambulan, langsung setelah kita terima langsung kita berangkatkan ke rumah. Ya, tentunya kita sekalipun kita hanya ditugaskan di pemerintah, bagaimanapun juga kami sebagai sesama antara nasional Indonesia dan juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, perjuangan mereka di tanah Papua sesungguhnya hakikatnya akan melindungi keselamatan rakyat, dan mereka ditakdirkan harus hidup misalnya sebagai semua bangsa. Kita sangat berduka sekali, kita sangat kehilangan, dan ini sebagai pengingat bagi kita yang masih hidup untuk senantiasa menjaga keselamatan dan juga memastikan bahwa tugas yang kita jalankan itu adalah tugas mulia untuk mengabdi kepada negara dan bangsa apapun resikonya.
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DPD Bali menyambangi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali serta Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk mendorong reopening mal dan pusat perbelanjaan yang ditargetkan pada 7 September mendatang. 14 mal di Bali yang tergabung dalam APPBI DPD Bali itu yakni level 21 Mall Bali, Beach Walk, kemudian Bali Plaza Renon Bali Collection, Lipo Mall Kuta, Lipo Plaza Sunset, Samasta, Sidewalk Jimbaran, Seminyak Village, Discovery Shopping Mall, Park 23, TSM Bali, Duta Plaza, dan Benua Square. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali, ada Adrian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Adrian. Baik, sore Firda. Adrian, bisa dijelaskan apa tujuan APPBI Bali ini mendatangi Disperindak dan Dinas Pariwisata Bali? Baik, Firda dan juga saudara, dapat kami sampaikan dari Bali bahwa Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Bali hari ini menyambangi dinas terkait di Provinsi Bali seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dan juga Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk mendorong upaya reopening dari mal dan juga pusat perbelanjaan di Bali, khususnya di bawah naungan APPBI ini sebanyak 14 mal besar di wilayah Bali ini untuk dilakukan reopening. Mengingat dari APPBI sendiri dan juga pihak mal serta pusat perbelanjaan ini sudah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk pembukaan atau reopening mal yang sudah dipersiapkan dari pihak mal dan juga APPBI. Firda. Kemudian seperti apa saat ini kondisi dari mal yang ada di Bali? Ya, Firda dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa saat ini mal di Bali sesuai dengan Inmendagri dan juga SE Gubernur Bali bahwa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 ini masih mengharuskan mal hanya beroperasi dengan pembatasan pengunjung sebanyak 25% kapasitas. Dan juga untuk food and beverage hanya bisa dine-in dengan batasan 30 menit saja. Dan dapat kita saksikan bersama situasi di level 21 mall yang berada di belakang saya ini, kondisinya mungkin hanya diperkirakan 10% pengunjung saja, dan beberapa tenan di dalamnya juga memang sesuai peraturan masih belum diizinkan untuk dibuka ataupun maksud kami yang masih bisa beroperasi adalah food and beverage dan juga sektor-sektor tenan yang esensial saja, Firda. Akan tetapi dapat kami sampaikan pula bahwa pihak dari APPBI Bali sendiri dan juga pihak mal yang tergabung dalam asosiasi tersebut, di mana salah satunya adalah level 21 mall ini, sudah menerapkan berbagai langkah strategi upaya peran serta untuk persiapan pembukaan atau reopening mall dengan pembukaan tenan-tenan yang lebih luas dan juga pengunjung yang lebih banyak lagi nantinya. Namun tetap dengan protokol kesehatan seperti salah satunya setiap pengunjung yang datang di level 21 mall ini sudah disediakan barcode aplikasi Peduli Lindungi bahwa di dalamnya nanti dari Satgas COVID Mall setempat akan memeriksa bahwa di dalam aplikasi tersebut nantinya akan ada 3 kategori, yakni hijau, kuning, dan merah. Bahwa untuk kategori hijau yang artinya masyarakat tersebut atau pengunjung sudah aman, bebas untuk melakukan aktivitas di fasilitas umum. Salah satunya di mal karena sudah melakukan vaksinasi dan juga bebas COVID. Dan tentunya untuk warna kuning sendiri akan ada syarat-syarat yang diperlukan. Semisal ada WNA nantinya diperlukan dokumen-dokumen tambahan ataupun pengunjung yang diperlukan dokumen tambahan seperti hasil tes PCR ataupun tes swab antigen negatif untuk dapat memasuki atau beraktivitas di mal tersebut. Sementara untuk kategori merah itu pengunjung tidak diizinkan untuk memasuki mal karena dideteksi positif COVID ataupun pernah kontak erat dengan pasien COVID, maksud kami pasien positif COVID, sehingga tidak diizinkan untuk masuk ke mal. Selain itu juga
bahwa pihak mal juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat begitu ketat, seperti adanya menyediakan tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer juga diwajibkan untuk selalu memakai masker selama berada di mal tersebut, Firda. Kemudian Adrian, bagaimana untuk tanggapan dari pemerintah setempat dalam menyikapi aspirasi dari APPBI Bali ini? Ya, Firda, bahwa APPBI Bali pada hari ini sudah menemui 2 dinas terkait, yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bali serta Dinas Pariwisata Bali, termasuk juga tadi sowan ke Kodam Udayana. Dan tentunya pada saat di Dinas Pariwisata maupun di Disperindak tadi, APPBI Bali mendapatkan sambutan yang positif terkait upaya-upaya atau aspirasi untuk reopening mall pada tanggal 7 September yang ditargetkan pada tanggal 7 September mendatang, usai pelaksanaan PPKM level 4 yang akan selesai pada 6 September ini. Dan tentunya dengan reopening yang ditargetkan pada 7 September tersebut, saya tadi juga sempat berbicara dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Iputu Astawa, yang menyambut positif dan mengapresiasi segala peran serta yang dilakukan oleh APPBI Bali, oleh mal dan pusat perbelanjaan yang berada di Bali ini, seperti dengan adanya sertifikasi CHSE yang sudah mendapatkan sertifikat tersebut, kemudian barcode peduli lindungi, dan juga penerapan protokol kesehatan yang diterapkan, sehingga Dinas Pariwisata pun juga turut menggelorakan optimisme mereka dan juga memberikan peluang bagi APPBI untuk kembali melakukan reopening. Akan tetapi keputusan tersebut masih akan terus digodok dengan pemerintah Provinsi Bali, bagaimana nantinya ke depannya, apakah kita tunggu bersama, apakah pada tanggal 7 September nanti pemerintah akan di Bali khususnya akan melonggarkan atau reopening mall dengan kebijakan yang lebih longgar lagi, sehingga para karyawan, tenan-tenan atau maksud kami dari pegawai yang sebelumnya dirumahkan ini kembali dapat bekerja, karena memang kondisinya di Bali ini cukup memprihatinkan, di mana ribuan pekerja dari khususnya di pegawai mal sendiri terpaksa harus di PHK, maksud kami dirumahkan, kemudian tenan-tenan juga belum dibuka, hanya food and beverage dan sektor esensial saja. Kemudian kedepannya tentu diharapkan sektor-sektor non-esensial ini dapat kembali beroperasi dan mempekerjakan karyawannya kembali, sehingga pemulihan ekonomi di Bali ini dapat terrealisasi dan terlaksana sebagaimana harapan dari APPBI Bali sendiri. Firda. Baik, terima kasih wartawan dari